بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله، والعزيز الوهاب هازم الأحزاب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد. Baik, beliau bertahmid memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan siapapun untuk melaksanakan kebaikan dan dengan keadilannya juga membiarkan orang-orang untuk tidak melaksanakan kebaikan. Sisanya beliau mukadimah dengan menyebut Asmaul Husna yang milik Allah miliki. Qala Allah Ta'ala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra." Wa 'an Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, 'an Abi Dharr Jundub bin Junadah وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Beliau mengutip ayat dari surah At-Tahrim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah jadikan solusi jalan keluar baginya. Barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka cukuplah Allah bagi dia. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah jadikan segala urusannya mudah. Kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu wahai Muadz kepada Allah Subhanahu wa taala, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah yang keburukan yang kau lakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tadi akan menghapus keburukan yang kamu lakukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Taqwallah lillahil mathalul a'la. Nushabbihaha biwujud al-kamerat. Idza kana lil-insan kamera fi kulli makan, hal yastati' an yaqum bi'amal al-ghalat? هل يتجاوز الحد المسموح له؟ Baik. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibarat Allah memiliki semua kamera pengawas, CCTV, kamera yang ada di mana-mana. Apakah ketika dia mengetahui bahwa dia sedang diawasi, ditatap oleh kamera tadi, dia akan melakukan sesuatu keburukan yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala? تجد الإنسان يقدم ما هو الأفضل أمام ما يراه، أمام ما يكون أمامه، يكون باستقامة ويكون بأفضل حال. لكن إذا لا يوجد تقوى الله تجد العمل لا يستقيم. Kalau dia betul-betul dalam ketakwaan, niscaya dia dimanapun dia akan lurus istiqomah melakukan ibadah yang Allah inginkan, karena dia tahu Allah dimanapun menyaksikan dia. Tetapi kalau orang yang bertakwa, dia kadang di sini baik, di sana tidak, karena dia tidak paham bahwa Allah sebetulnya menyaksikan dia di mana-mana. Taqwallah huwa an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dauman yastash'ir al-insan nadrat Allah lahu. Idza lam tastahi min an-nas fastahi min Allah alladhi yaraka fi kulli waqtin wa hin. Kalau orang yang bertakwa itu dia akan merasa melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun dia tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang menyaksikan dia. Dia akan memperbaiki dirinya, kemudian senantiasa memperbaiki dirinya terus-menerus. Allahu akbar. Min taqwallah wa muraqabah 'ala al-insan yadhhar 'ala tasarrufat al-'abd. Tattaqullah yuslih lakum a'malakum. إن تتقوا الله يسخر لكم أموركم. تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا
مخرج من كل ضيق، من كل أزمة، من كل مشكلة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله مفتاح لكل السعادة. Rasakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengawasi kita semuanya. Kemudian ketika kita menunjukkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah luput dari pandangannya kita apapun yang kita lakukan, kemudian kita menunjukkan ketakwaan, niscaya tadi jalan keluar, kemudian perlindungan, keberhasilan semua sudah dijamin karena Allah menyaksikan takwa yang kita lakukan di mana-mana. Allah yaqul fil Quran, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Allah berfirman bahwa nahnu aqrabu, dan kami lebih dekat kepada mereka min hablil warid, daripada urat leher. Di sini. إذا دعتك نفسك لريبة فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. الاستحياء وتقوى الله، استحياء من الله عندما تقدم إلى عمل. توقف ليس من أجل أحد، توقف من أجل الله، من أجل الله الذي قادر أن يأخذ روحك في هذه اللحظة. لكن الله غفور رحيم وأيضا شديد العقاب. لا نستهين بعفوه ومغفرته ورحمته، لكن يجب أن نتذكر أنه شديد العقاب. الحرمة والاحترام لله ولقدر الله، لا نتجاوز حدود الله. الله يمهل ولا يهمل. Kemudian malulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita merasa malu dengan yang lain, dengan manusia, maka dengan Allah kita lebih pantas untuk malu. Apapun yang kita kerjakan itu harus murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapapun. Apapun yang kita lakukan cukup itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang akan membalas, hanya Dia yang akan memberikan pahala kepada kita. Di samping kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, Maha menerima yang kita lakukan, tapi kita juga harus khawatir, harus takut bahwa Allah juga memiliki sifat siksanya sangat berat. Jadi ketika kita beramal harus betul-betul yakin, mantapkan semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syarah at-taqwa. Ma hiya at-taqwa? Qal huwa al-khawf min al-jalil wal 'amal bit-tanzil. Al-khawf min al-jalil wal 'amal bit-tanzil wal qana'atu bil qalil. Ar-ridha. Arda bima qasama Allah lak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syarah at-taqwa. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menjelaskan tentang takwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah al-khaufu bil jalil, dia merasa takut kepada Allah yang Maha Mulia. Kemudian selanjutnya wal al-khaufu min al-qalil wal 'amal bit-tanzil. Al-khaufu min al-jalil wal 'amal, beramal dengan sesuai Al-Qur'an yang diturunkan, kemudian dia merasa cukup dengan sedikit yang atas Allah bagikan. Wal qana'atu bil qalil. Ridha, yaitu ridho, menerima. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersiap untuk perjalanan yang panjang menuju akhirat. Nakun jahizin dawman lirrahil. La yujad man ya'lam mata maw'id rahilih. Ya, kita harus senantiasa bersiap-siap untuk perjalanan itu karena kita tidak pernah tahu kapan perjalanan itu akan dimulai. Al-mawdu' ats-tsani husnul khuluq. Kulluna tullab ilm. أنتم علماء المستقبل، أنتم حفظة كتاب الله. هذا والله أصغركم أفضل مني، ليس لي علم، أنا أقلكم علما، لكن نحن نتذاكر. Baik. Yang kedua, pembahasan yang kedua setelah kita membahas tentang takwa tadi yang pertama, yang kedua adalah tentang baiknya akhlak, baiknya pergaulan kita sesama manusia. Demi Allah, beliau memuji kalian semua yang di sini. Antum di sini berada di dalam kebaikan yang masa kecil kita seperti antum tidak sama. Beliau dan juga saya pada khususnya ilmu kalian lebih banyak daripada kami pada usia seperti ini. Bahkan mungkin saat ini pun antum lebih banyak ilmunya. Masya Allah, kalian semuanya menghafal Al-Quran dan kalian akan menjadi seorang ulama, seorang da'i, seorang pemimpin membawa pembaharu Islam pada masa yang akan datang. Qala Allah Ta'ala wa la tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Beliau mengutip sebuah ayat,
Tidaklah sama yang baik itu dengan keburukan, tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Maka balaslah yang buruk itu dengan kebaikan. Kalau saja di antara kalian ada permusuhan, maka berbuat baiklah sampai kalian yang bermusuhan tadi seperti teman yang sangat akrab. Nah, إذا أتى من يريد الشجار أو الخصام ورددت عليه بالخلق بالكلام الطيب هل يستطيع أن يكمل المشكلة أو يتوقف؟ Jadi kalau ada yang mau ribut sama kalian, kemudian kalian menyikapinya dengan baik, dengan akhlak yang benar, itu kecenderungan dia tidak akan melanjutkan permusuhannya. Dia akan berhenti dan malah ikut menghormati. Rasul sallallahu alaihi wasallam قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أول رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم تكميل مكارم الأخلاق. هذه هي الرسالة الأولى. Rasul bersabda, sesungguhnya saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi alasan yang pertama beliau dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah agar akhlak-akhlak kita menjadi mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam قال خيركم أفضلكم يعني معنى أفضلكم خيركم لم يقل أكثركم صلاة ولا أكثر عبادة ولا أكثر صوم ولا أكثر صدقة قال خيركم لأهله. يبدأ الأخلاق الحسنة في البيت. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. Beliau kemudian mengatakan sebaik-baik kalian, yang paling utama di antara kalian. Rasul tidak menyebutkan yang baik itu adalah yang paling bagus sholatnya, yang paling banyak sedekahnya, yang paling baik bacaannya. Tetapi yang paling baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kebaikan akhlak itu, kemuliaan akhlak itu dimulai dari rumah kita masing-masing. هناك كثير مع الناس مع صديقه مبتسم دائما مع الغريب والبعيد دائما يبتسم عندما يأتي إلى بيته إلى زوجته إلى أبنائه إلى من هم أولى بالابتسام والخلق الطيب هكذا يدخل بيته كالأسد المزمجر كالسجان. لا ليس هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi banyak orang yang kalau dengan temannya senyum, dengan sejawatnya, dengan kerabatnya dia berseri-seri gitu ya. Tetapi ketika kembali ke rumah, yang lebih berhak mendapatkan senyuman itu, yang lebih pantas untuk mendapat kebaikan itu, wajahnya justru seperti memasang wajah serigala gitu ya, kejam sama istrinya, sama anaknya. Padahal ini tidak boleh. سئلت عائشة عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن. من أيضا من إضافات النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يعمل الرسول قالت كان في خدمة أهله كان يكنس البيت ويغسل ويطبخ الطعام ويحلب الشاة يقدم خدمات البيت. ليس الرجل أن يقول أنا رب البيت. Kemudian Rasulullah SAW dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, bagaimana akhlak beliau. Kemudian kata Aisyah, akhlaknya adalah Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di rumah, yang dia lakukan, yang beliau SAW lakukan adalah membantunya. Beliau menyapu, beliau menjahit, beliau memasak, beliau melakukan kebaikan-kebaikan di dalam rumahnya bersama keluarga beliau. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn al-Mubarak rahimahullah, husnul khuluq من صفات حسن الخلق طلاقة الوجه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة هذه جعل الله لها صدقة. دوما مر من أمام أي إنسان الصغير والكبير والقي السلام، أفشي السلام. الصدقة قدم الصدقة ليس لمنة ولا لفضل ولا لشكر، قدمها لله. Baik, kemudian beliau mengutip sebuah hadis yang sangat terkenal, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyuman kita, senyumanmu kata Rasulullah SAW kepada saudaramu adalah dinilai sebuah sedekah, dinilai sebuah sedekah. Maka senyumlah kepada siapapun yang kita temui, baik anak kecil, yang lebih dewasa, kemudian kepada siapapun, sebarkanlah salam, ucapkanlah salam, dan lakukan itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk siapapun, bukan untuk apapun, kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Habibi Rasulullah kana idza marra bil atfal wa hum yal'abun
يلقي السلام عليهم: السلام عليكم ورحمة الله، أفشوا السلام بينكم. الرسول يأمرنا إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم، تزداد المحبة، تزداد الأخوة، لا تنتظر منه الرد. مجرد إلقاءك للسلام، إلقاء السلام سنة والرد واجب. مجرد إلقاء السلام أسقطت الواجب، عملت بالأصل. Kemudian ketika Rasulullah SAW melewati anak-anak kecil, beliau senantiasa mengucapkan salam. Maka sebarkanlah salam kepada siapapun, jangan berharap ada balasan salam. Yang penting sebarkan, ucapkan salam kepada siapapun. Kita kalau mengucapkan salam adalah sunnah, menjawabnya adalah sebuah kewajiban. Yang penting kita melaksanakan sunnah, antara dia melaksanakan kewajiban atau tidak itu bukan urusan kita. Ucapkanlah salam kepada siapapun. الثاني بذل المعروف وكف الأذى. ليس المعروف فقط الصدقة بالمال، هناك الصدقة أنواع كثيرة، منها المساعدة في حمل الحقائب، المساعدة في تصليح الإشكالية، المساعدة في العمل. تجد إنسان يعمل، ساعده. مساعدتك أو فيما معنى الحديث أنه مساعدتك على حمل ركاب أخيك صدقة. Kemudian yang kedua dari akhlak yang baik itu setelah tadi senyuman, yang kedua adalah badul ma'ruf, mengerahkan kita antusias untuk melakukan sebuah kebaikan dan menyingkirkan yang mengganggu. Ya, banyak sekali kebaikan, bukan hanya memberikan sedekah, membayar dengan uang, ya itu sebuah kebaikan, tetapi hanya mengangkat tas, kemudian merapikan sendal, kemudian dalam sebuah hadis mengangkat teman kita untuk naik ke kendaraannya, itu juga dinilai sebuah kebaikan, sebuah bernilai sedekah. Allahu. الثالث كف الأذى. لا تبحث عن الأذى. من أذاك لا تبحث كيف تزيد الأذى له. توقف عن الأذى. لا تؤذي جارك. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهانا عن إيذاء الجار. Ya, yang ketiga kemudian adalah kaful adza, berhenti menyakiti, menahan dari membalas. Kalau ada siapapun menyakiti kita, mengganggu kita, maka cukup sampai di situ. Jangan berpikiran, jangan merencanakan bagaimana caranya membalas atau bahkan lebih besar lagi pembalasan kita agar lebih mengena kepada yang melakukan pertama kali. Cukup saja saudara kita, tetangga kita merasakan kebaikan dari kita, jangan sampai meskipun yang dia lakukan adalah keburukan, kita tetap berhenti, tidak usah meneruskan keburukan yang dia lakukan. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي الجار سيرثني، حتى ظننت أنه سيورثه. الجار حسن الخلق مع الجوار مع غير المسلم، كونوا رسالة للإسلام بحسن الخلق، لا تجد غير المسلم وتكشر في وجهه. Ya, kemudian beliau mengutip sebuah hadis, terus saja Jibril menasihatku, berwasiat kepadaku tentang tetangga. Malaikat Jibril mewasiatkan, menasihati Rasulullah tentang tetangga. Sampai aku menyangka, kata beliau, sampai aku mengira bahwa tetanggaku itu berhak mendapat warisan dariku. Saking dekatnya, saking harusnya berbuat baik kepada tetangga. Walaupun tetangganya itu adalah seorang kafir, maka tetaplah lakukan kebaikan. Jadikanlah itu sebagai momen, sebagai waktu kita untuk menyerahkan tentang risalah, menyampaikan Islam, menyampaikan kebaikan, salah satunya dengan berakhlak baik kepada siapapun. الموضوع الأخير التواضع. التواضع من شيم العلماء ومن شيم طلاب العلم. التواضع، لا تتكبر ولا تتجاوز حدك. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب لا تفتي بغير علم وهذا من التواضع. Kemudian yang terakhir yang beliau akan sampaikan di sini, yang keempat berarti poinnya adalah tawadhu', selalu merendahkan diri kita di hadapan siapapun, di hadapan murid kita, di hadapan guru kita, di hadapan siapapun. Hendaklah kita senantiasa bertawadhu', jangan sampai takabur, ada kesombongan, jangan sampai melewati batas-batas yang tidak baik. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyampaikan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhib
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menyatakan kepada orang-orang yang menyebut bahwa engkau itu adalah pendusta. هذا حلال وهذا حرام. Ini halal, ini haram. لتفتروا على الله الكذب. Hanya untuk membalas dan berdusta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا الأمر إذا لا تعرف قل لا أعلم. قل لا علم لي. لا تستحي. لا تدعي أنك عالم. لا تتجاوز حد العلم. Ya. Kemudian jangan merasa malu, jangan merasa sungkan, bukan sebuah aib bahwa kalau kita mengatakan saya tidak tahu. Ketika ada sebuah permasalahan, kemudian jangan sampai sok tahu, merasa bahwa saya adalah seorang alim, masa saya tidak bisa menjawab hal ini, tetapi bilang saya tidak tahu karena itu adalah sebagian dari ilmu. Mengatakan saya tidak tahu adalah sebagian dari sebuah ilmu. في الختام قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون أو يتذاكرون الله فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Kemudian beliau menutup dengan sebuah hadis yang sangat terkenal, fenomenal. Majtama'a qaumun fi baitillah, tidak ada sebuah komunitas, kumpulan, sebuah grup yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah di salah satu masjidnya. Yatluna kitab Allah, mereka di sana membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mempelajari yang dia baca dari Al-Quran tadi. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Kemudian malaikat akan meliputi mereka. Kemudian kasih sayang akan senantiasa bersama orang-orang tadi. Dan Allah akan menyebut nama orang-orang tadi di hadapan seluruh makhluk. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مغفورا. Ya Allah, jadikanlah kumpulan-kumpulan ini adalah perkumpulan yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا. Ya Allah, terimalah dari kami semua yang kami lakukan. اللهم يا ذا العزة والجلال. Wahai Allah yang قيوم memiliki السماوات والأراضين. انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. Wahai ya Allah, tolonglah, bantulah saudara-saudara kami yang berjihad di Palestina. اللهم حرر المسجد الأقصى. Ya Allah, merdekakanlah, bebaskanlah Masjid Al-Aqsa. اللهم إن الطغاة بغوا وأفسدوا في مسجدك وبيتك. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار السماوات والأراضين أنزل عليهم ذلك وسخطك وغضبك. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha adil, mereka sudah berlampaui batas dengan mengotori masjidmu, mereka sudah melampaui batas dengan merusak masjidmu, maka tunjukkanlah keagungan dan kebesaranmu. اللهم حرر الأقصى وأمن خائفهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. Ya Allah, bebaskanlah Al-Aqsa, tolonglah para tentara para umat muslim yang menjaganya, berikanlah mereka kenyang dari lapar mereka dan berilah mereka pakaian dari telanjangnya mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana ma akhtana. Ya Allah, ampuni atas segala kesalahan yang kami lakukan. Ma kana min shawabin fa min Allah wa ma kana min khata'in fa minni. Segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekeliruan itunya datangnya dari kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim.